Iya, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang ya bagi kalian yang mengakses video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai besaran dan pengukuran. Apa saja yang akan kita bahas? Tentunya di materi sebelumnya, karena ini lanjutan. Besaran, satuan, dan dimensi sudah kita bahas beserta contoh soalnya. Jadi kita lebih spesifik membahas tentang pengukuran ya, termasuk alat-alat ukurnya. Ya, seperti biasa saya sajikan dulu peta konsepnya terlebih dahulu. Bahwa pengukuran itu ada 4 ya, ada pengukuran besaran panjang, pengukuran besaran waktu, pengukuran besaran massa, pengukuran volume benda tidak beraturan. Ya, dimana pengukuran besaran panjang itu pasti kalian sudah memegang ya, melihat bahkan memegang benda-bendanya, alat ukurnya ya. Di antaranya ada mikrometer skrup ya, jangka sorong, dan penggaris. Nah, nanti kita akan lebih spesifik untuk membahas besaran panjang ya, atau pengukuran besaran panjang. Nah, kemudian yang kedua ada pengukuran besaran waktu. Itu ada stopwatch ya. Stopwatch itu dibagi menjadi 2, ada stopwatch analog dan stopwatch digital. Nah, kalau analog itu biasanya masih berupa angka ya, masih berupa jarum jam. Kalau digital itu sudah berupa angka, jadi lebih akurasinya itu lebih tepat yang digital, lebih bagus gitu. Tingkat ketelitiannya juga lebih akurat ya. Yang ketiga ada besaran pengukuran besaran massa ya. Ini yang sering kita gunakan juga. Ada neraca Ahos, ada neraca sama lengan, dan neraca Daci. Nah, banyak macam-macam neraca sebenarnya. Perlu kalian ketahui bahwa neraca itu sebenarnya timbangan ya, timbangan yang sering kalian lihat, misalkan yang di orang yang berusaha pedagang ya, pedagang itu biasanya punya timbangan ya kan, timbangan. Kemudian ketika kalian mengunjungi sebuah tempat kesehatan umum ya, tempat pelayanan kesehatan, itu tentunya ada juga yang dinamakan dengan timbangan ya, timbangan massa ya, yang memanfaatkan gravitasi. Oke. Berikutnya kita akan membahas pengertian dasar ya. Pengertian dasar dulu tentang akurasi pengukuran. Apa sih itu akurasi? Apa itu pengukuran? Nah, akurasi itu tingkat ketelitian ya. Seberapa besar ketelitian sebuah alat ukur ataupun ketelitian seseorang dalam melakukan sebuah eksperimen atau melakukan sebuah percobaan. Nah, kemudian pengukuran ya. Pengukuran itu membandingkan ya. Proses membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap sebagai patokan yang dinyatakan dengan satuan. Nah, sebelumnya kita juga sudah menyinggung di bab sebelumnya bahwa mengukur atau proses membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sejenis ya, yang ditetapkan sebagai satuan. Jadi yang diukur itu harus sama besarannya ya, atau satuannya aja pun harus sama gitu. Ya, itulah dasar yang harus kalian pahami dari materi pengukuran ini. Jadi kita masuk kepada faktor-faktor yang menentukan proses pengukuran ya menjadi tidak tepat dan tidak teliti. Nah, karena ketika kita melakukan sebuah pengukuran dengan sebuah alat ukur, apapun alat ukurnya ya, bisa penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup, ataupun stopwatch, pasti itu akan ada beberapa faktor ya, beberapa faktor yang akan menjadikan nilai hasil percobaan itu tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Nah, inilah faktor-faktornya. Yang pertama itu faktor alat ukurnya ya, alat ukurnya. Jadi si alat ukurnya itu bisa jadi sudah lama tidak digunakan ataupun sudah lama tidak dikalibrasi, makanya tingkat ketelitian itu berkurang ataupun kurang tepat ya, akurasinya kurang bagus itu ya. Jadi alat ukurnya bisa jadi sudah rusak gitu. Nah, kemudian yang kedua, benda yang diukur. Nah, selain alat ukurnya berarti benda juga. Misalkan kita mengukur sebuah meja ya. Nah, jadi ketika kita mengukur sebuah benda itu, sebuah meja itu harus benar-benar presisi, harus benar-benar akurat supaya benda yang diukur itu sesuai ya dengan aslinya gitu. Nah, yang ketiga adalah proses pengukuran. Nah,
setiap seorang melakukan proses pengukuran tentunya harus teliti ya kan, kemudian harus berulang-ulang supaya hasil nilai yang dihasilkan dari proses pengukuran itu benar-benar rata-ratanya itu benar-benar bagus gitu. Yang ketiga, nah yang keempat adalah lingkungan. Oke, perlu kalian ketahui juga bahwa ketika kalian mengambil sebuah data ya, mengambil sebuah nilai dalam pengukuran, itu faktor lingkungan pun mempengaruhi. Kenapa? Ketika lingkungannya misalkan hujan deras ataupun panasnya berlebihan, makanya tidak akan akurat. Kenapa? Karena tingkat konsentrasinya menurun gitu ya, fokus oleh keadaan lingkungan sekitar, itu yang membuat nilai nilai yang diambil dalam sebuah percobaan itu tidak tepat ya, atau tidak teliti. Nah, yang terakhir adalah orang yang melakukan pengukuran. Nah, orang yang melakukan pengukuran itu berarti artinya human error ya, kesalahan dari orang yang mengukurnya. Jadi ketika kalian melakukan sebuah pengukuran atau sebuah penelitian, kita sebagai peneliti harus benar-benar konsentrasi, harus benar-benar fokus untuk mengambil sebuah data ya, atau pengukurannya itu sendiri, supaya data yang diambil itu lebih valid, lebih teliti, lebih akurat. Nah, itu jadi orangnya pun harus benar-benar fokus ya, harus fokus, harus teliti, karena supaya tidak terjadi yang dinamakan dengan human error, harus konsentrasi ya. Ya, sini saya juga akan mengenalkan beberapa alat ukur ya, yang tadi saya disampaikan di awal bahwa alat ukur yang akan kalian pelajari yaitu alat ukur untuk mengukur panjang ya. Contohnya itu ada penggaris. Nah, penggaris itu bisa untuk mengukur panjang buku ya kan, pulpen, pensil, ataupun benda-benda yang lainnya yang memang tidak lebih panjang dari penggaris itu sendiri. Oke, yang kedua ada jangka sorong ya. Jangka sorong itu fungsinya untuk mengukur ketebalan plat tembaga ya, atau diameter luar ataupun diameter dalam pipa ataupun cincin bisa ya. Nah, jadi meskipun jangka sorong ini mengukur ketebalan, artinya tetap ketebalan itu tidak lebih besar tebalnya daripada jangka sorong gitu ya. Karena kalau lebih tebal lagi ya pasti alat ukurnya pun berganti lagi, bukan jangka sorong. Yang ketiga ada micrometerscope ya. Micrometerscope itu untuk mengukur ketebalan juga ya, ketebalan kertas atau diameter kawat dan lain-lain. Nah, bedanya jangka sorong dan micrometerscope itu kan sama-sama untuk mengukur ketebalannya. Jadi berbedanya kalau yang lebih kecil tingkat ketelitiannya atau akurasinya ya, itu lebih bagus micrometerscope ya. Semakin tipis berarti kalian gunakan micrometerscope, semakin tebal kalian gunakan jangka sorong. Oke, tingkat ketelitiannya itu lebih bagus micrometerscope. Yang keempat ada stopwatch ya, untuk mengukur waktu ya. Tadi di awal saya sampaikan ada dua stopwatch, analog dan stopwatch digital. Nah, kemudian yang kelima ada suhu. Ketika kita mengukur suhu itu menggunakan termometer. Betul. Yang keenam ada kuat arus listrik ya, itu menggunakan ampermeter. Yang ketujuh ada massa, yaitu kita biasa menggunakan timbangan atau neraca ya, bahasa orang sainsnya. Jadi untuk mengukur massa yang memanfaatkan gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Ya, masih banyak alat ukur yang lainnya, mungkin itu sampel saja. Ada 7 alat ukur yang memang harus kalian ketahui dan harus kalian pelajari di materi pengukuran ini ya, lebih spesifik saja.